Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Purnamasari dengan NIM B1123057, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan materi pengeluaran pemerintah. Pertama-tama, pengeluaran pemerintah itu adalah uang atau dana yang dikeluarkan dari kas pemerintah untuk membiayai aktivitas pemerintah atau tujuan lain yang menjadi kewenangan pemerintah. Selanjutnya, ada sebab-sebab meningkatnya pengeluaran pemerintah, yaitu satu, adanya perang dan pergolakan dalam masyarakat. Setelah anggaran besar dikeluarkan untuk perang, pengurangan pengeluaran tersebut seringkali sulit dilakukan meskipun perang telah usai. Yang kedua, peningkatan pendapatan masyarakat seiring dengan naiknya pendapatan. Kebutuhan akan barang dan jasa juga meningkat. Permintaan terhadap kuantitas dan kualitas barang dan jasa yang lebih tinggi mendorong peningkatan pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, urbanisasi seiring perkembangan ekonomi. Yang keempat, perkembangan demokrasi. Yang kelima, pemborosan dan korupsi. Yang keenam, pembangunan ekonomi. Yang ketujuh, program kesejahteraan ekonomi sosial. Yang kedelapan, perubahan iklim. Selanjutnya, ada efisiensi dalam pengeluaran negara atau tidaknya hasil yang dapat dicapai oleh kebijakan pemerintah tergantung pada kualitas pemerintah itu sendiri. Apabila pemerintah tidak atau kurang efisiensi, maka akan terjadi pemborosan dalam penggunaan anggaran dan faktor-faktor produksi. Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menilai tepat atau tidaknya kebijakan pemerintah, yaitu yang pertama, keadilan, yang kedua, efisiensi ekonomis, yang ketiga, kebapakan, yang keempat, kebebasan perorangan. Selanjutnya, pedoman bagi kebijakan pemerintah. Agar dapat dicapai suatu hasil yang maksimal, maka perlu diciptakan beberapa pedoman, yaitu satu, harus ditentukan setiap sasaran dari setiap pengeluaran atau dari setiap kegiatan pemerintah. Yang kedua, harus dibandingkan hasil-hasil yang mungkin diperoleh dari kegiatan pemerintah dengan seandainya kegiatan itu dilakukan oleh swasta. Yang ketiga, suatu alat yang cukup baik sebagai dasar pertimbangan untuk menjalankan berbagai aktivitas pemerintah itu, atau bisa disebut dengan APBN. Kemudian ada kebijakan subsidi. Kebijakan subsidi dapat dibedakan antara subsidi dalam bentuk uang dan subsidi dalam bentuk barang atau in natura. Yang terakhir, ada klasifikasi pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi sehingga dapat dibedakan menjadi beberapa golongan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengeluaran yang merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang. Yang kedua, pengeluaran yang langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat. Yang ketiga, pengeluaran yang merupakan penghematan untuk pengeluaran yang akan datang. Yang keempat, pengeluaran yang menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas. Pengeluaran negara juga dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu pengeluaran self-liquidating, sebagian atau seluruhnya. Yang kedua, pengeluaran yang reproduktif. Yang ketiga, pengeluaran yang tidak self-liquidating maupun yang tidak reproduktif. Yang keempat, pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan. Yang kelima, pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.